Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Math of D. Kali ini saya akan membahas tentang luas bangun datar. Di sini terdapat 4 bangun datar. Yang pertama persegi, segitiga, layang-layang, dan juga persegi panjang. Namun pembuktian pada kali ini lebih menarik karena saya akan membuktikan dengan menggunakan animasi. Teman-teman penasaran? Langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama kita klik tombol start. Terdapat 3 tombol, yaitu definisi, pembuktian, dan juga latihan. Kita lanjut ke definisi. Persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, dan keempat sudutnya berbentuk siku-siku. Kemudian persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar, dan memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besarnya. Kemudian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 titik berbeda yang tidak segaris dan 3 ruas garis yang masing-masing menghubungkan sebarang dari 3 titik tersebut. Kemudian yang terakhir, layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layang merupakan turunan dari segi 4 yang mempunyai ciri khusus, 2 sisi yang membentuk sudut sama panjang dan besaran sudut yang saling berhadapan sama besar. Kemudian kita lanjut ke pembuktian. Let's go. Luas bangun datar. Pertama, luas persegi. Seorang tukang mendapatkan pekerjaan untuk menutup teras rumah dengan keramik. Teras tersebut berbentuk persegi. Coba kita hitung berapa keramik yang menutupi luas teras tersebut. Setelah kita hitung, banyak keramik yang menutupi luas persegi tersebut adalah 9 satuan keramik. Banyaknya keramik yang dipakai untuk menutupi teras tersebut sama dengan luas dari teras tersebut. Jadi, luas bangun datar adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutup rapat daerah tersebut. Di sini luas yang menutupi daerah tersebut adalah 9 satuan keramik. Selain itu juga, luas persegi bisa dicari dengan cara menghitung jumlah ubin ke samping dikali jumlah ubin menurun. Jumlah ubin ke samping di sini ada 3 satuan dan jumlah ubin ke bawah ada 3 satuan juga. Jadi jumlah ubin sama dengan jumlah ubin ke samping dikali jumlah ubin menurun, sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 ubin satuan. Sehingga kita mendapatkan rumus luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Luas persegi panjang. Konsep luas persegi panjang sama dengan konsep luas persegi. Misalnya, lantai berbentuk persegi panjang akan dipasangi keramik. Berapa keramik yang dibutuhkan untuk menutupi lantai tersebut? Setelah kita hitung, ternyata keramik yang menutupi lantai tersebut sebanyak 12 keramik. Banyak keramik juga bisa dihitung dengan mengalihkan jumlah ubin ke samping dikali jumlah ubin menurun. Jumlah ubin ke samping ada 4 dan jumlah ubin menurun ada 3. Maka banyak ubin yang dibutuhkan adalah 4 dikali 3 sama dengan 12 ubin satuan atau 12 keramik satuan. Jadi sisi yang ke samping disebut panjang dan sisi yang menurun disebut lebar. Jadi rumus luas persegi panjang adalah
panjang dikali lebar. Luas segitiga. Luas segitiga dapat dicari dengan luas persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Segitiga KLM setengah dari persegi panjang KLMN. Maka dapat disimpulkan luas segitiga sama dengan setengah dikali persegi panjang. Namun dalam segitiga, panjang sering disebut sebagai alas dan lebar sering disebut sebagai tinggi. Jadi luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Layang-layang. Teman-teman sudah tahu kan rumus dari layang-layang? Luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Di sini kita menggunakan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Bangun datar layang-layang hampir sama dengan bangun datar belah ketupat. Hanya saja layang-layang tidak semua sisinya sama, akan tetapi ada dua pasang sisi yang panjang. Layang-layang juga memiliki dua diagonal, diagonal 1 horizontal dan diagonal 2 yang vertikal. Agar lebih mudah memahaminya, garis ungu kita sebut sebagai diagonal 1 dan garis kuning kita sebut sebagai diagonal 2. Bangun layang-layang bisa kita bagi menjadi 4 segitiga siku-siku. 2 segitiga atas sama besarnya atau kongruen. Begitu juga dengan 2 segitiga bawah yang sama besarnya. Jika kita bagi bangun layang-layang tersebut menjadi 2 bagian, 2 segitiga di sisi kiri dan sisi kanan adalah bangun yang sama. Kemudian kita pisahkan segitiga atas dan segitiga bawah. Lalu kita putar segitiga atas dan segitiga bawah. Kemudian kita pindahkan ke samping kiri. Lalu kita putar kedua segitiga atas dan segitiga bawah. Lalu kita gabungkan dengan setengah layang-layang tadi. Maka akan membentuk bangun datar persegi panjang dengan panjang dan juga lebar. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jika kita mengukur persegi panjang tersebut, maka kita dapati di sini adalah setengah dikali diagonal 1 dan lebarnya di sini adalah diagonal 2 dari layang-layang tadi. Jadi jika kita kaitkan dengan luas persegi panjang, maka luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian kita lanjut ke latihan. Mari menghitung. Tentukan luas persegi dengan panjang sisi 7 cm. Penyelesaian. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Maka luas sama dengan 7 dikali 7. Maka dihasilkan 49 cm per contoh persegi panjang. Tentukan luas persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 6 cm. Maka dihasilkan luas sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 12 dikali 6 sama dengan 72 cm persegi. Contoh latihan luas segitiga dengan tinggi 8 cm dan alas 6 cm.
maka dihasilkan luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali 6 dikali 8 sama dengan 24 cm. Contoh latihan luas layang-layang dengan diagonal 1 8 cm dan diagonal 2 6 cm. Maka luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Diagonal 1 adalah 8 cm dan diagonal 2 adalah 6 cm. Maka luas layang-layang sama dengan 8 dikali 6 dibagi 2. Maka luas layang-layang sama dengan 8 dikali 6 sama dengan 48 cm persegi per 2. Maka dihasilkan luas layang-layang sama dengan 24 cm persegi.